Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalkan, nama saya Ajin Musa Paundula dengan NIM H110124109. Pada kali ini saya mempresentasikan jawaban dari soal pada pertemuan 3 pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara perusahaan mencapai kesesuaian strategi antara strategi supply chain dan strategi kompetitifnya. Agar mencapai kesesuaian strategi ada tiga cara ini: memahami ketidakpastian pelanggan dan rantai pasok, memahami kapabilitas dan rantai pasok, mengenal kapabilitas rantai pasok, dan mencapai kesesuaian strategis. Yang pertama, memahami ketidakpastian pelanggan dan rantai pasok. Maka ini adalah tentang memahami secara mendalam kebutuhan pelanggan di setiap segmen, seperti keberagaman produk yang diinginkan dan waktu respon yang bisa ditoleransi. Dari pemahaman ini, perusahaan dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian permintaan implisit atau implied demand uncertainty, yaitu gabungan ketidakpastian yang harus diserap oleh rantai pasok untuk memuaskan pelanggan tersebut. Kemudian, memahami kapabilitas rantai pasok. Perusahaan harus memahami posisi rantai pasok yang dalam spektrum antara responsivitas dan efisiensi. Responsivitas adalah kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat, sementara efisiensi adalah fokus untuk menekan biaya. Perusahaan tidak biasa memiliki kerjasama maksimal. Semakin responsif sebuah rantai pasok, biasanya biaya semakin tinggi dan kurang efisien. Begitu pula sebaliknya, semakin efisien sebuah rantai pasok, biasanya biaya akan semakin rendah, namun waktunya menjadi lebih lama. Kemudian mencapai kesusahan strategis. Tahap terakhir adalah menyelaraskan kapabilitas dari tahap 2 dan dengan ketidakpastian dari tahap 1 untuk mencapai kesesuaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa tingkat responsivitas rantai pasok konsisten dengan ketidakpastian yang dihadapinya. Rantai pasok yang menghadapi ketidakpastian tinggi harus dirancang agar sangat responsif. Sementara yang menghadapi ketidakpastian rendah harus fokus pada efisiensi untuk mencapai zona kesesuaian strategis. Dan pertanyaan nomor dua adalah, apa analisis strategi kompetitif Tokopedia dan apa saja kebutuhan pelanggan yang dipenuhi? Yang pertama, analisis strategis kompetitif Tokopedia. Yang pertama adalah pemberdayaan penjual lokal atau UMKM. Strategi ini berfokus pada penyediaan platform dan serangkaian perangkat bagi jutaan usaha kecil di seluruh Indonesia agar dapat berjualan secara online. Dengan melakukan ini, Tokopedia tidak hanya memposisikan diri sebagai pendukung ekonomi lokal, tetapi juga secara efektif menciptakan katalog produk yang sangat beragam dan unik yang tidak dapat ditiru oleh pesaing internasional sekalipun. Kemudian, pembangunan ekosistem digital integrasi ataupun GoTo. Melalui merger dengan Gojek, strategi Tokopedia adalah menciptakan ekosistem super app yang mengintegrasikan e-commerce dengan layanan esensial harian seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Tujuannya adalah untuk membuat platform menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital pengguna, sehingga meningkatkan loyalitas dan frekuensi transaksi secara signifikan. Kemudian, membangun fondasi kepercayaan dan keamanan. Tokopedia menyadari bahwa kepercayaan adalah mata uang utama dalam e-commerce. Tokopedia berinvestasi besar dalam fitur-fitur yang menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi. Ini diwujudkan melalui sistem reputasi yang transparan, status power merchant untuk penjualan terpercaya, dan official store untuk milik resmi. Semuanya dirancang untuk meminimalkan risiko dan keraguan bagi pembeli. Kemudian, apa saja kebutuhan yang pelanggan yang dipenuhi oleh Tokopedia? Yang pertama adalah kebutuhan akan kepercayaan dan keaslian produk. Strategi fondasi kepercayaan Tokopedia secara langsung menjawab kekhawatiran pelanggan akan produk palsu. Fitur Official Store memberikan jaminan 100% asli dan merek, sementara status Power Merchant berfungsi sebagai label kualitas bagi pelanggan untuk memilih penjual yang andal dan verifikasi. Kemudian kebutuhan akan pilihan produk lokal yang luas dan unik. Strategi pemberdayaan UMKM secara langsung memenuhi keinginan segmen pelanggan yang ingin mendukung dan membeli produk khas Indonesia. Dengan menjadi etalase raksasa bagi jutaan UMKM, platform ini memberikan akses tak tertandingi ke produk lokal yang beragam dari kuliner hingga kerajinan tangan. Kemudian, kebutuhan ekosistem digital terintegrasi. Strategi ekosistem GoTo menjawab kebutuhan pelanggan modern akan efisiensi dan kemudahan. Pelanggan dapat dengan mulus berpindah dari berbelanja di Tokopedia, membayar dengan GoPay, lalu menggunakan GoPay Coin yang didapat untuk diskon layanan Gojek, menciptakan pengalaman digital yang tepat dan efisien. Kemudian kebutuhan akan fleksibilitas dan kontrol atas pengiriman. Untuk menghadapi tantangan dari kebutuhan logistik pelanggan yang beragam, Tokopedia menyediakan agregasi berbagai pilihan kurir. Ini memberikan kontrol penuh kepada pelanggan untuk memilih sendiri layanan pengiriman yang paling sesuai dengan anggaran mereka
dan urgensi mereka pada situ. Jadi pelanggan bisa memilih ingin butuh layanan yang cepat ataupun butuh layanan yang murah. Kemudian, level responsivitas dan efisiensi terkait ketidakpastian pada tahap supply chain dari Tokopedia. Pada dasarnya, model bisnis Tokopedia adalah seperti marketplace, sehingga Tokopedia tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk membangun aset seperti fasilitas gudang dan menanggung biaya serta risiko dari inventory, yang dimana beban beban fasilitas gudang serta inventory dan proses awal pengemasan dialihkan sepenuhnya kepada jutaan penjual di platform mereka, sehingga memungkinkan Tokopedia untuk fokus pada pengembangan teknologi. Kemudian, tantangan ketidakpastian atau uncertainty yang tinggi bagi pelanggan. Model yang efisien bagi Tokopedia ini justru menciptakan ketidakpastian implisit yang tinggi pada pelanggan. Ketika pelanggan menginginkan pengiriman yang cepat dan dapat diandalkan, rantai pasok dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi karena setiap penjual memiliki standar dan kecepatan yang berbeda. Pengalaman pelanggan menjadi tidak konsisten, menciptakan kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan kapabilitas rantai pasok penjual. Lalu, solusi yang ditawarkan Tokopedia adalah seperti dilayani oleh Tokopedia, yang dimana ini meningkatkan responsivitas. Karena Tokopedia menggeser sebagai rantai pasoknya ke arah responsivitas dengan menyediakan fasilitas fulfillment. Tokopedia mengambil alih manajemen inventory dan pengiriman untuk produk-produk pilihan. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu dan ketidakpastian, memberikan pengalaman yang lebih cepat dan standar yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan akan layanan yang sangat responsif. Dan tayangan keempat adalah hubungan untuk meningkatkan efisiensi pada rantai pasok Toyota dan hubungannya dengan konsep postponement. Bagaimana efisiensi dalam transportasi produsen Toyota? Yang pertama adalah just in time. Dengan fokus pada keandalan dan jadwal yang presisi untuk menghilangkan biaya inventory, sistem ini mengubah transportasi menjadi penghubung yang sangat kritis, di mana kegagalan kecil pun dapat menghentikan seluruh lini produksi. Kemudian strategi milk run. Toyota menggunakan sistem milk run di mana satu truk mengambil komponen dari beberapa pemasok dalam satu rute untuk memaksimalkan utilisasi kapasitas truk. Strategi ini tidak hanya efisien tetapi juga menciptakan jadwal pengambilan yang dapat diprediksi oleh pemasok, sehingga meningkatkan sinkronisasi seluruh rantai pasok. Kemudian, pemanfaatan cross-docking. Toyota menggunakan cross-docking di mana komponen dan data langsung dipilah dan dikirim ke pabrik tanpa disimpan di gudang. Hal ini untuk meminimalkan waktu dan biaya penyimpanan. Teknik ini secara efektif menghilangkan pemborosan, waktu tunggu, dan biaya penanganan material di fasilitas gudang. Dan apa hubungan efisiensi transportasi dengan postponement? Yang pertama adalah konsep postponement di Toyota. Toyota menerapkan postponement atau penundaan dengan menunda pemasangan aksesoris dengan variasi tinggi hingga tahap akhir rantai pasok. Pada materi disampaikan adalah strategi ini adalah ciri khas dari rantai pasok yang responsif untuk menunda diferensiasi produk yang memungkinkan Toyota untuk ekspor permintaan pasar lokal yang spesifik tanpa mengganggu produksi massal. Kemudian sinergi rantai pasok dari hulu dan hilir. Di bagian hulu yang efisien, mobil inti yang standar diproduksi standar itu dibuat dan dikirim secara massal menggunakan transportasi yang sangat efisien untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Tujuan utama pada tahap ini adalah mencapai skala ekonomi maksimal dan efisiensi biaya di setiap langkahnya. Kemudian di bagian hilir, jadi di bagian responsif di pusat distribusi regional, barulah mobil di custom sesuai dengan pesanan, lalu dikirim ke dealer menggunakan transportasi yang lebih responsif dan fleksibel untuk merespon permintaan dengan cepat. Di sini, fokusnya bergeser dari efisiensi biaya menjadi kecepatan penggunaan pesanan dan fleksibilitas. Poin yang terakhir, kesimpulan hubungannya adalah efisiensi transportasi di bagian hulu membuat strategi postponement yang responsif menjadi layak secara ekonomis di bagian hilir. Kombinasi ini memungkinkan Toyota untuk mencapai strategic fit yang kuat, yaitu menawarkan variasi produk kepada pelanggan tanpa harus mengorbankan efisiensi produksi intinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.